cukup banyak sekali. Ada berapa kecelakaan, tidak salah sampai 5-6 kecelakaan itu. Dan akhirnya macet. Jadi dari Solo berangkat mungkin jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2 per jam 3 ya. Sampai Surabaya itu masuk setengah 10. Nanti lumayan ya, kayak ke Bali gitu rasanya. Capeknya ya lumayan. Hari ini kita sama-sama belajar dalam firman Tuhan dengan tema yang saya tulis, prioritas. Kita buka di dalam Markus pasal 7 ayat 1 sampai 15, kita baca. Pada suatu kali segerombolan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini cukup terkenal ya, dan terkenal mungkin sehingga orang Farisi dan ahli Taurat ini sampai tidak tahu memiliki rencana apa, dan mereka berkelompok ingin menemui Tuhan Yesus. Yang pasti mungkin nama Tuhan Yesus pada waktu itu sudah dikenal banyak orang karena pengajaran-pengajarannya dan kuasanya yang luar biasa, sehingga yang namanya ahli Taurat dan Farisi ini menjadi perhatian bagi mereka. Dan mereka datang menemui Yesus, ingin menjebak ya. Jadi ingin menjebak, ingin menjatuhkan di dalam pikiran mereka dengan rencana-rencana. Dan bukan sekali, berapa kali dia lakukan hal itu terhadap Tuhan Yesus ya. Ditanyai soal pemberian pajak, semua itu kan mereka semua yang dilakukan. Dan kali ini dia juga datang kepada Yesus dengan satu tujuan yang seperti itu. Kita baca ayat selanjutnya. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi kalau saya lihat di dalam perjanjian lama di kitab Ulangan ada kalau makan harus membasuh tangan semua. Ternyata itu bagian daripada tradisi ya. Jadi agama tradisi Taurat yang dipecah-pecah jadi 613 hukum yang sesuai dengan tradisi mereka, dan itu ditulis. Tadi kita baca ya. Terus sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ya. Terus dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Jadi itu semua dia lakukan. Dan kalau kita baca hal ini, sebetulnya ini kan hal wajar ya. Secara manusia kalau kita makan ya cuci tangan tuh. Apalagi kalau dari pasar. Nggak tahu kalau anak saya satu itu, Fang gitu. Kalau disuruh cuci tangan mandi paling sulit itu. Ya. Orangnya ada di sini, di bawah yang ngajar. Jangan sampai dia ngajar sekolah minggu kayak gitu ya. Jadi yang ditanyakan ini sesuatu yang wajar biasa, nggak ada, sebetulnya bukan sebuah persoalan ya. Tapi kenapa kok ini jadikan sebuah persoalan? Nanti kita sama-sama belajar. Ya. Terus kita lihat, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Terus jawabnya kepada mereka, benarkah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik? Lah, pertanyaan saya kok pada waktu kita baca ini rada aneh ya, ngerti maksudnya? Karena anehnya gini, masa kalau seumpama saya marahi Ratna misalkan, Rat, kamu itu makan kok gak cuci tangan sih, kayak apa sih? Kan kotor, kan gak baik kamu itu, kayak gitu. Oh, Pak Titi munafik. Masa kayak gitu, bener? Ya, tapi Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Jadi yang ditanyakan, jawabannya itu
sebetulnya bukan sebuah jawaban untuk pertanyaan yang ditanyakan itu. Ngerti maksudnya? Yang ditanyakan kan jawabnya kepada mereka, benarkah nubuatan yang ditanyakan tadi, kenapa murid-muridmu makan kok gak cuci tangan? Itu loh ya, sedangkan mereka cuci tangan menurut adat istiadat. Tuhan Yesus ngomong apa? Munafik kamu. Kenapa kok dilokdo munafik itu? Sebetulnya apa sih? Itu ya. Jawabnya kepada mereka, benarkah nubuatan tentang Yesus tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Memuliakan aku dengan bibirnya sedangkan jauh daripada aku. Ini sebuah pengertian yang harus kita mengerti dengan baik, sehingga Tuhan Yesus itu sampai ngomong munafik itu kan ada satu soal ini. Ngerti maksudnya? Terus sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Percuma mereka beribadah kepada aku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, agamawi. Ya. Terus 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi perintah Allah itu adalah 10 perintah Allah yang sering kita pelajari. Hukum Taurat itu diselidiki oleh ahli Taurat. Dari 10 hukum itu mereka pecahkan menjadi 613 hukum. Dan itu banyak sekali hukum adat istiadat. Soal tadi makan, mencuci tangan, itu sebetulnya nanti Tuhan jelaskan kok. Itu gak akan membuat kita najis, ngerti maksudnya? Ya kalau kesehatan sih pasti ya. Tapi kalau membuat kita najis karena apa yang masuk itu nanti keluar, gitu loh ya. Yang membuat kita najis itu apa yang keluar dari hati kita. Nah, itu yang harus jadi satu hal yang penting, ya. Tetapi pada waktu itu memang ada sebuah aturan kalau mau masuk ke rumah ibadah harus mencuci tangannya, disediakan. Saya tadi tidak menulis ya, itu ada di kitab Keluaran. Jadi mereka harus mencuci tangannya, ya seperti mereka sampai saat ini mukanya apa semuanya itu seperti itu ya. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Terus Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu. Wah, ini luar biasa, ada sebuah masalah karena pada waktu itu, dan masalahnya apa? Nanti kita baca di ayat 10. Jadi mereka mempertahankan adat istiadatnya untuk mengabaikan perintah Allah. Nanti saya akan memberikan gambaran, sampai saat ini gereja banyak yang kayak gitu. Tapi kita lihat kejadian di ayat yang 10 dulu. Apa? Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Jadi ada sebuah adat, ada sebuah perintah, bukan adat, perintah, bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Mengasihi orang tua kita itu juga bukan menghormati, bukan cuma kepada orang tua kita, tapi kepada sesama kita harus menghormati. Tapi pada waktu itu ada sebuah adat istiadat di mana seorang anak, ya, ini bagus ajaran ini, sebetulnya ya, seorang anak yang sulung di sebuah keluarga itu harus menyisihkan hasil dari pekerjaannya. Pada waktu dia bekerja, dia menyisihkan, nanti dipakai pada waktu orang tuanya sudah tidak produktif. Ngerti maksudnya? Jadi kayak diasuransikan gitu. Kalau sekarang asuransi, tapi ada waktu dulu kan tidak ada asuransi. Jadi menyediakan uang yang dia peroleh dalam bekerja itu dia sisihkan, nanti dipakai untuk orang tuanya pada waktu nanti orang tuanya pensiun. Tapi ada sebuah aturan di sebuah bukan gereja pada waktu itu, tempat sinagog atau apa gitu ya. Dia membuat sebuah aturan seperti gini, kita baca terus. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku, yaitu yang celengan itu loh ya, yang dapat digunakan untuk memelihara pemeliharaanmu pada waktu tua, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah,
Jadi duitnya itu yang dikumpulkan, itu ditaruh di nggone bait Allah, dikasihkan bait Allah, terus maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak atau ibunya. Jadi dianggap sudah tidak perlu untuk bapak ibunya, itu karena dianggap sah. Kalau sudah diberikan kepada bait Allah. Terus dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. 14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah nanti yang tadi dulu saya jelaskan. Jadi kalau sudah dikasihkan di rumah rumah Tuhan itu, anak ini tidak ada kewajiban lagi untuk menyediakan uang untuk bapak ibunya. Dan ini melanggar hukum Allah, karena hukum Allah ini kan nomor satu, memang dia berikan kepada rumah Allah itu mengasihi Allah toh. Tapi di dalam hukum Allah kan juga ada mengasihi sesama. Harus menyediakan untuk bapak ibunya, yaitu sesamanya toh. Jadi kalau dia pikir gini, kalau sudah dikasihkan mengasihi Allah, sesamanya nggak perlu. Jadi kan itu juga melanggar hukum Allah, itu ditentang oleh Tuhan. Jadi coba kita lihat ayat 12-nya. 12. Maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Di dalam hukum Tuhan kan kita jelas ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang tua itu kan juga manusia sesama ya. Jadi tidak ada ceritanya kalau kita mengasihi Allah, sesamanya tidak usah dianggap. Itu bukan hukum Allah. Itu satu hukum yang menentang hukum Allah malahan. Karena hukum Allah itu tidak bisa tidak mengindahkan satu hukum demi satu hukumnya. Hukum Allah itu semuanya harus dijalankan. Ya. Dan ini untuk kepentingan sekelompok mereka itu, mereka menetapkan hukum yang demikian. Dan ini sampai hari ini pengertian-pengertian ini disalah tafsirkan dan diajarkan di gereja-gereja tentang yang seringkali sudah saya ajarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus berkata kalau kamu tidak membenci ibumu, bapakmu, apamu semua melebihi aku, kamu tidak layak mengikut aku. Itu diajarkan apa? Di gereja-gereja lain kebanyakan pengajaran yang salah itu mengajarkan apa? Kita harus mengutamakan Tuhan. Akibatnya apa? Seolah-olah Tuhan nomor satu, sesamanya kita nggak perlu tahu. Nomor dua, itu bukan seperti itu. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Yang Tuhan ajarkan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita. Amin. Karena kalau itu kita pegang, wah nanti ada satu pertengkaran di rumah tangga. Betul nggak? Istrinya mau ke gereja, suaminya ada penting sekali, luar biasa waktunya. Dan istrinya ngomong, Daisa, ini waktunya ke Tuhan ini, saya mau pergi ke Tuhan ini. Padahal nanti kita sama-sama belajar, pergi ke gereja itu tujuannya apa sih? Tapi dia ngomong, ini saya mau ketemu Tuhan ke gereja. Saya harus mengutamakan Tuhan, saya gak peduli. Wah suaminya marah, kalau kamu sampai pergi, kita cerai gini, saya lebih baik cerai sama kamu daripada cerai sama Tuhan. Ajaran kayak apa itu kayak gitu loh. Dan itu dianggap itu satu iman yang luar biasa. Padahal suaminya mungkin berhari-hari biasa pergi gak masalah. Pada waktu itu mungkin ada keperluan yang penting apa, dia ngomong jangan pergi hari ini, ada masalah apa. Tapi dia karena pegang ayat itu, ini tidak bisa, aku harus utamakan Tuhan melebihi apapun juga. Satu kesalahan, Tuhan tidak mengajarkan kita kayak gitu. Padahal Tuhan itu cuma mau ngomong apa? Kalau kamu mengasihi ibu bapakmu dengan cara yang dunia ajarkan, cinta yang dunia ajarkan, kamu tidak layak mengikut aku. Jadi satu ayat itu, kalau sulit kita terjemahkan, itu harus dibantu dengan ayat yang lain.
Ayat yang lain itu jelas di dalam kitab 1 Korintus pasal 13, ya, ayat 1 sampai dengan ayat 3, itu jelas apa yang diajarkan tentang kasih. Kalau kamu memberikan kasih yang seperti dunia berikan kepada ibu bapakmu, kamu mengasihi ibu bapakmu luar biasa dengan kasih yang dunia berikan, tidak ada nilainya gitu loh, tidak ada nilai kekekalannya. Percuma yang kamu kasihkan kasih yang seperti itu, maka nanti pada waktu ibumu mati atau bapakmu mati dengan kasih yang seperti itu, tidak ada nilai kekalnya. Artinya apa? Ibu bapakmu tidak akan menerima kekekalan di dalam Kristus kalau cuma menerima kasih itu. Hendaknya yang kasih yang kau berikan itu ada nilai kekalnya, yaitu apa? Apabila yang kamu lakukan itu seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Sekarang saya kasih tahu lagi. Di dalam tradisi yang dulu saya saking kagum, kita semua mesti kagum lah. Cinta kasih Sanpe Ingtai, Romeo and Juliet, ya. Itu yang kasih dunia atau yang ngajarkan toh? Yang laki mati, yang perempuan harus mati. Enggak, film itu endingnya wah semua nangis. Wah luar biasa itu kasihnya, luar biasa. Ya toh? Padahal itu apa? Luar biasanya apa? Kebodohan itu, ngerti maksudnya? Dengan cara kamu mati seperti itu kamu bisa masuk surga? Enggak bisa. Dengan cinta yang kamu berikan seperti itu suamimu bisa masuk surga? Enggak bisa. Cintamu itu harus kamu kenalkan siapa Yesus di dalam hidupmu, supaya dia menerima kasih Kristus itu. Pada saat dia mati, dia menerima kekekalan di dalam Tuhan. Amin. Jelas sekali di dalam 1 Korintus tidak dikeluarkan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Artinya apa? Tidak ada nilai kekal. Gong itu kalau dipukul, tang, sebentar hilang toh, nggak ada nilai kekalnya. Terus dikatakan apa terus? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita punya karunia apapun juga, punya talenta apapun juga dalam hidup kita. Tidak tahu, mungkin talenta kita bisa menghibur orang, kita bisa konseling, kita bisa apapun juga. Kalau nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Kita di rumah lagi santai, kita ditelepon ada orang yang perlu kepada kita karena kita memiliki talenta yang seperti itu, karunia yang seperti itu. Tapi kalau nggak ada kasih, males. Ngerti maksudnya? Nggak ada gunanya. Kasih itu nomor 1 dari segala-galanya. Terus, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini ada orang yang baik luar biasa toh, yang sudah saya jelaskan kemarin. Saking baiknya sampai dia rela mati untuk seseorang, dibakar tubuhnya. Tetapi kalau nggak ada kasih, nggak ada nilai kekalnya, gitu loh. Masakah kita diajarkan sama Tuhan Yesus yang benar, kalau kamu mengasihi orang tuamu dengan kasih yang seperti ini, nggak ada nilainya. Kamu harus mengasihi dengan kasih yang seperti, kamu harus membenci kasih yang seperti ini. Kamu harus mengasihi orang tuamu itu dengan kasih yang Kristus ajarkan. Amin. Ya. Jadi dengan pengertian-pengertian yang salah, firman Tuhan itu sangat membahayakan di dalam penilaian kita dalam hidup ini, betul nggak? Bisa kebawa, bisa salah, menggong nggak karu-karuan, jadi orang yang aneh. Padahal di dalam Tuhan itu kita tidak diajarkan seperti itu. Mengutamakan Tuhan, oke, tetapi mengutamakan Tuhan tidak boleh lupa mengutamakan sesama. Ya, kita teruskan. Ada orang karena saking rasanya, waduh, pokoknya aku sama Tuhan nomor 1, doa rasanya paling suci, paling baik sendiri. Ya, sama keluarga besar, aco aja, rasanya paling suci. Itu orang paling bodoh, dia tidak kenal Tuhan. Ya, kalau kenal Tuhan bukan caranya seperti itu.
kita kembalikan lagi, maka kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Terus, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Banyak, sampai dikatakan banyak hal lain toh, demi keuntungan siapa? Mereka ini yang membuat aturan itu, ngerti maksudnya? Agamawis itu. Sekarang di gereja-gereja banyak yang kayak gitu. Tapi nggak terasa. Dengan aturan-aturan sinode yang dibuat oleh manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, banyak sekali. Itu menguntungkan organisasi itu tok. Tanpa memikirkan siapa? Jemaatnya. Banyak yang kayak gitu itu. Orang itu otaknya didoktrin seperti kayak apa, seolah-olah kalau untuk organisasi itu juga untuk Tuhan, padahal belum tentu. Belum tentu. Banyak organisasi yang nggak betul di dalam gereja itu sekarang. Karena apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam firman Tuhan. Sangat serem sekali. Terus lalu Yesus memanggilkan lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah padaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Jelas toh ini? Mau makan babi kek, mau makan apa? Masuk surga kamu, ngerti maksudnya? Gak bisa memang gara-gara makanan itu membuat kamu masuk neraka, tidak ada lah. Tapi kalau mentolo gitu tok lo ya, makan kecoa gitu ya. Tapi kalau orang makan kecoa masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Yo. Makan ayam masuk surga enggak? Masuklah. Iya toh? Mau makan kecoa, mau makan apapun masuk surga. Enggak bisa, orang makan ini enggak bisa masuk surga. Itu kayak apa? Masuk surga anti dengan kecoa. Apalagi dengan BABI ya. Kemarin makan saksang enak setengah mati. Ya, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Jelas toh ini ya. Apapun yang masuk tidak akan menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jelas kok ini, sak jelas-jelasnya kok. Tapi ya tidak masuk akal gitu loh doanya. Orang itu ya pikirannya tidak tahu ya. Firman Tuhan itu memang kalau tanpa anugerah gak bisa diterima dengan akalnya orang sehat pun gak bisa terima. Ya, jadi miring orang itu kalau tidak dapat karunia. Baca firman rasanya kayak kau usah gak mau diterima, itu heran saya gitu loh. Jelas sekali kok masuk surga itu anti dengan apa yang masuk dari mulut. Terus barang siapa bertelinga mendengar adalah ia mendengar. Itu sampai dikasih ngomong kayak gini, kupingnya perlu bapak ke dokter mungkin orang-orang itu ya. Ya, apalagi sekarang ada, tidak tahu gereja apa yang ngajar juga gak boleh makan B2 itu, mungkin mahalan harganya be. Terus sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Ini mereka ini bingung masihan gitu loh, ngerti maksudnya? Karena mereka sudah kebiasaan dari adat istiadat itu toh. Gak boleh makan ini. Mereka pada waktu Yesus ngomong kayak gitu gak ngerti. Ya makanya bingung saya. Murid-muridnya yang bersama dengan Yesus begitu lamanya tentang surga, tentang keselamatan, masih bingung gitu loh. Padahal kalau kita selamat karena siapa? Kristus, percaya kepada Yesus itu tok titik toh, ngerti toh? Enggak ada yang lain-lainnya. Tapi murid-murid ini masih ada plus-plus itu loh, karena enggak boleh makan CP kan lemu. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Jadi masih bingung dia, apa sih artinya itu semua? Dijelaskan lagi. 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Soal ini loh, murid loh ini.
benari kumpul Tuhan Yesus, jalan sudah tahu, diajarkan keselamatan melalui dia. Masih tanya, dan dikasih gambaran kayak gitu masih, apa sih itu artinya, bingung. Ya, terus karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya. Yang makan ini loh. Hati itu letaknya di mana? Ayo. Nggak ada, hati itu bikin lever gitu. Hati itu nggak ada, hati itu sebuah gambaran saja, nggak ada seperti itu ya. Tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Sing gak halal itu nek gak iso itu loh. Kan terus di sini. Ada sing terus di sini. Gak ada ya, semua keluar gitu loh, ngerti ya? Halal, buang semua kok, gitu. Aneh, bingung saya. Terus katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya dari perkataanmu. Aku gak percaya Yesus ya, pasti masuk neraka kamu, gitu loh. Gitu. Mau makan apapun aku ngomong aku percaya Kristus. Dan tidak melanggar firman-Nya, melakukan perintahnya, ya pasti masuk surga lah. Ya. Terus sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, dari dalam lever. Hati, pencabulan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, kesombongan, kebebalan, dan sebagainya. Ya, jadi agak lucu ya, agak aneh ya. Orang Farisi dan ahli Taurat ini ya, hal yang prioritas nggak diutamakan, ngerti? Tapi hal yang sekunder itu dipertanyakan, dijadikan sebuah masalah. Jadi ini penting sekali, kita harus ngerti soal ini dengan benar. Jadi kalau ke gereja, yang dibicarakan yang di gereja yang diajarkan apa? Nah, sekarang pertanyaan saya, kita ke gereja ini untuk apa sih? Kemarin kan sudah saya jelaskan toh, tapi kurang dalam, hari ini saya dalamkan. Jadi gini, saya ulangi ya, kalau kita mau nonton bioskop ya, atau kita itu jalan, nonton bioskop, wis tak ngerti mainnya opo, filmnya opo, pokoknya masuk, gitu dah. Hah? Siapa yang kayak gitu? Nanti di gedung bioskop, wis gak peduli filmnya apa, yang penting aku tidur. Ada orang kayak gitu? Ada, semua noleh ke cibing-bing. Ya, kecuali dia mulai pacaran sama saya beli karcis mahal-mahal, ya, beli makan apa, dia mengikut aja. Sampai di gedung filmnya masih ekstra, dia sudah. Jadi dia tidak pernah nonton, dia di gedung bioskop itu tidur. Ya, nggak peduli gereja itu gereja A, ngajarnya apa, gereja B ngajarnya apa, yang penting masuk gereja tidur, ya tidak peduli. Ya, jadi kita di gereja, kita mau nonton bioskop kan kita tahu, filmnya sing main siapa, film horor, apa ceritanya, gini, sehingga kita ke milih toh, ya, kita mau ke rumah makan, kan kita juga milih toh, saya sama Ki Ande kemarin, aduh. Di Solo mau cari mie Pak Jo, pakai Google, jalan 1,5 jam, sampai sana, wah tambah banyak luar biasa, penuh. Besoknya tidak terima, pergi lain nih, mie apa? Sampai sana dikasih duduk, ya duduk, karena mie-nya terkenal, katanya mie siapa namanya? Pak Jokowi pernah makan di sana. Gara-gara makanan dimakan ambil DE, mosok DE sama aku lebih selera, lebih tinggi DE, saya kan belum tentu toh. Adalah harusnya lebih percaya sama Pak Bondang ya. Ya ini jangan percaya dengan orang yang bukan ahlinya, ngerti maksudnya? Jokowi kan bukan ahlinya makan memakan. Ya,
Gara-gara Jokowi makan di sana, kita semua sana, saya duduk makan mie, aduh, mie ini cemek, dan rasane, gak karu-karuan. Tapi karena nungguin lama, saya mau ngomong gak enak kan sungkan. Ditanyai sama anak sih, enak, enak. Tapi batin saya dibandingnya dengan atrop langganan saya, mie Jawa, kan apa-apa. Asli mie Jawa itu ya. Bumbunya ada udangnya, ada apanya, kan gurih tuh. Itu enggak bawang putih tok kayak makan jamu. Ya itu salah arah, ngerti maksudnya? Ya, kita mau kemana pun, ke restoran mana kan kita pasti tahu toh. Di sana ini makanannya apa, terus kita ini dijadikan prioritas, saya mau datang di sana itu apa. Menunya apa. Kita ke gereja itu mau apa sih? Kita kenapa sih datang di gereja? Padahal loh ya. Kalau kita lihat banyak orang yang saya tanya, kenapa kamu mau gereja? Mau ketemu Tuhan. Gitu? Mau ketemu Tuhan. Di rumah tidak bisa ketemu Tuhan. Ini kalau saya sedang ngajar kayak gini ya, banyak orang yang jadi takut mengutarakan. Padahal sesungguhnya kapan sih Tuhan Yesus itu pernah ngomong, nanti kalau aku gak ada, sudah naik ke surga, kamu harus buat gereja. Kapan sih dia ngomong kayak gitu? Hah? Kalau kita pikir lagi di dalam perjanjian lama, kenapa sih ada sinagog, ada rumah Tuhan? Kenapa sih? Kenapa? Tuhan menyatakan dirinya di sebuah bait Allah toh, pada waktu itu. Tujuannya apa? Tujuannya apa coba? Apakah pada waktu Tuhan hadir di sana, di tempat lain Tuhan tidak ada? Ada, tapi kenapa kok Tuhan menghadirkan dirinya di sana? Tujuannya apa? Satu, supaya jemaat semua orang tahu bahwa dia memang ada, nyata, gitu loh ya. Dan untuk menyatakan dia ada, itu dia juga harus orang juga tahu dia adalah Allah yang kudus. Kita manusia berdosa, jelas sekali itu nanti mengarah kepada salib juga Kristus. Tujuannya seperti itu. Pengorbanannya Yesus di kayu salib. Saya ngomong kayak gini, nanti kalau saya nggak jelaskan tentang gereja, semua besok datang ke gereja, gawat ini. Ya, tapi saya bukan nanti di gereja, nanti kita jelaskan gereja itu tujuannya apa, di gereja itu ada apa, gitu loh ya. Kenapa kok pada waktu perjanjian lama itu Allah menghadirkan dirinya di bait Allah, dan orang-orang yang datang kepada dia harus melalui apa? Upacara-upacara yang enggak gampang. Dan akhirnya pada waktu masuk pun, kalau mereka enggak hidupnya hatinya enggak kudus, mereka akan mati. Resikonya berat karena Allah ini kudus, enggak bisa didatangi dengan yang berdosa. Ya, itu yang pertama. Tetapi setelah Kristus ya memberikan hidup bagi kita, bait Allah itu sobek, terbelah menjadi dua. Coba kita lihat. Di dalam Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Terus, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi pada saat itu bait suci betul-betul sobek, artinya sudah selesai. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sesuai dengan apa yang menjadi perkataan Kristus pada waktu dia ketemu sama perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di
Yerusalem, bait Allah ya. Terus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi, gak nyembah seperti itu lagi, tapi langsung menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kapanpun juga kita bisa datang di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok gereja ini ada? Jadi ke gereja ini itu apa? Kalau di gereja salah apa yang menjadi prioritas kita. Tadi saya kasih gambaran tuh. Kita ke rumah makan yang menjadi prioritas pikiran kita, aku mau makan gulai kambing yang enak. Datang sana terus tiba-tiba yang kita masuk itu pecel, kan enggak cocok. Ya toh? Harus tetap yang kita fokus cari gulai kambing ini, dan kita harus cari kabar toh, rumah makan apa, gulai tengkleng atau apa yang paling enak, kita cari sampai pas kita masuk, ngerti? Kalau ke gereja juga kayak gitu. Ke gereja itu untuk cari siapa? Datangnya untuk apa? Prioritasnya apa? Di sana itu yang kita cari itu apa? Cari Tuhan. Loh, kalau cari Tuhan balik lagi ke perjanjian lama, mau ketemu sama Tuhan, pikirannya tuh balik lagi ke perjanjian lama, ngerti maksudnya? Sampai sekarang masih kayak gitu enggak? Banyak orang yang kayak gitu enggak? Nanti kalau di gereja waktu doa, pendetanya apalagi yang serem gitu, tangannya kalau kayak gini, ada Tuhannya gitu. Ini kayak apa gitu loh, ngerti maksudnya? Saya kalau di gereja itu, karena puji-pujian penyembahannya saya bisa rasakan hadirat Tuhan secara luar biasa. Emosi itu cuma, ngerti maksudnya? Orang-orang itu dibawa di dalam hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Waduh, semua muji Tuhan, wah nangis, luar biasa nangisnya. Ulang ya Pak? Pada waktu ada masalah, nyanyi-nyanyi terus. Nyanyi terus gitu. Ada sakit, penyakit, ya. Ada kuasa dalam darahnya, enggak ngerti artinya, nyanyi gitu terus. Sampai memble pusing nambahan enggak? Tapi sekarang gereja yang diutamakan apa? Pujian penyembahan penting. Penting, bukan enggak penting. Tapi jangan sampai hal itu yang dijadikan sebuah utama. Itu jadikan sebuah penghiburan bagi jemaat. Salah. Ngerti maksudnya? Pujian dan penyembahan dilakukan dengan baik, sangat penting. Membawa kepada suasana ibadah yang baik. Benar tak? Orang muji Tuhan dengan benar. Semuanya, kalau pujian dan penyembahan, ya, di gereja ini dinyanyikan dengan benar, artinya apa? Dinyanyikan dengan benar, dengan satu pengertian yang benar, bisa rasakan betapa luar biasanya Tuhan dalam hidupnya. Amin. Gak apa-apa. Tapi kalau sekarang gereja, waduh. Lagu apa itu kemarin itu? Jemaatnya semua tangannya goyang-goyang. Ayo, mari kita goyang tangannya gini semua. Iki mau apa ini gitu loh. Bukan saya anti dengan yang seperti itu. Waduh, aku kalau dibawa di gereja itu bisa seneng hatiku. Kenapa? Goyangannya enak loh. Iki kayak apa? Iki gitu loh. Di gereja itu ada satu hal yang penting, 3 hal yang penting. Jika ini terjadi di dalam sebuah gereja, ada satu hal yang sangat luar biasa yang akan Anda nikmati di gereja itu. Kalau soal bersekutu dengan Tuhan, kalau soal ketemu dengan Tuhan, hadirat Tuhan, gak perlu di gereja. Ngerti maksudnya? Kamu mau di rumah kita doa bisa gak ketemu Tuhan? Mau kemana saja bisa kok, karena kita manggil dia sudah Bapak kok, ngerti maksudnya? Tapi di gereja ada satu hal yang penting, yaitu apa? 3 hal yang penting. Yang pertama apa? Ya, jangan sampai kembali lagi ke zaman
perjanjian lama. Yesus sudah mati bagi kita, yang sebenarnya akan kita peringati di dalam perjamuan Paskah ini. Dia mati untuk kita, supaya antara kita dengan dia itu sudah tidak ada apa? Jaraknya. Tapi jangan dibuat kayak gitu lagi. Kalau aku nggak ke gereja, aku rasanya nggak bisa ketemu Tuhan. Kasihan deh lu kalau kayak gitu. Tapi di gereja ada pengajaran. Itu yang pertama. Pengajaran apa? Firman Tuhan diajarkan kepada kita. Kalau kita mengerti di gereja, saya sampai bingung ya, ada orang sudah ke gereja, bahkan jadi pelayan Tuhan, ditanyai tentang keselamatan, ditanyai tentang kamu pasti selamat apa enggak, masih belum tentu. Kenapa kamu melayani? Bingung. Kenapa kamu kok bisa sukacita? Enggak ngerti. Kenapa kamu, loh terus kayak apa? Gitu loh. Apa yang diajarkan? Padahal jelas sekali. Coba kita pelan-pelan ajar hari ini ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 9. Ini salah satu pengajaran, salah satunya ya yang saya ajarkan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ngerti tak ini artinya apa? Ini kalau dari ayat ini aja kita tidak ngerti, terus ke gereja untuk apa? Gitu loh maksudnya. Kamu dahulu sudah mati, loh aku jadi hidup kok. Loh, piye dia ngomong kayak gitu? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Kapan kita langgar dan kita punya dosa? Sejak kapan? Sejak lahir. Manusia semua berdosa. Amin. Itu kita ngerti dulu. Kenapa kok bisa berdosa? Jelas sekali. Kemarin sudah saya jelaskan loh. Gak ada seorang pun yang tidak berdosa. Mau siapapun berdosa. Mau rasul, mau siapapun berdosa kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa kok dia tidak bisa berdosa? Kenapa dia kok gak berdosa? Padahal dia kan manusia. Kenapa? Karena dia Allah yang datang sebagai manusia. Buktinya apa kalau dia Allah? Buktinya apa kalau dia Allah? Yang pertama, dia lahir bukan melalui benih seorang laki-laki, melalui Roh Kudus. Amin. Dan dia mati, bangkit. Itu menunjukkan bahwa dia itu Allah. Kalau bukan Allah, gak mungkin dia bangkit. Karena semua manusia berdosa. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Dia sebagai manusia bukan tidak berdosa. Dia sebagai manusia 100%. Dia juga sebagai Allah 100%. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia apa? Manusia yang tidak berdosa hanya siapa? Allah sendiri. Kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mengetaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini ayat-ayat yang seperti ini, kan kita sadar, kan kita tahu tuh sekarang semuanya, karena di sini kan sudah diajarkan. Kamu hidup di dalamnya. Benar enggak? Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita hidup di dalamnya. Sekarang, masih hidup di dalamnya? Bisa jatuh. Tetapi karena kuasa roh, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Amin. Ya, itu kita bisa ngerti karena di gereja diajarkan. Dan itu yang membuat kita bersuka cita. Di gereja itu harus ada pengajaran. Terus, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung. Kata kami semua itu berarti siapa? Rasul. Gak peduli rasul, gak peduli nabi, gak peduli siapa, semua berdosa. Terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayo. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada
Kita, kasih Allah yang besar yang dilimpahkan kepada kita. Kata kita itu berarti menuju kepada orang percaya. Kasihnya bukan dilimpahkan kepada semua orang. Itu bukan anugerah, borongan. Tapi kata kita, itu orang-orang yang dipilih. Dan kalau kita ngerti ini akan terjadi sukacita enggak? Dalam hidup kita, sukacita. Tapi di gereja pengertian pengajaran yang seperti ini jarang didengungkan. Yang diajarkan bagaimana kita bisa kaya. Bagaimana kita bisa berhasil dalam hidup. Bagaimana kita berhasil ini. Hanya anugerah umum saja yang dikejar. Tetapi Allah terus telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Loh, kenapa kok kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus? Itu kan kita ngerti toh sekarang. Dulu kita mati, sekarang kita dihidupkan dengan Kristus. Dengan kematian Kristus kita percaya, kita dihidupkan. Roh kita bisa berkata-kata dengan Bapa. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita telah menerima kasih karunia. Amin. Bukti kita menerima kasih karunia di mana? Bukti kita menerima kasih karunia itu di mana? Di mana kita tahu bahwa kita menerima kasih karunia? Oh, aku menerima kasih karunia. Aku sekarang melayani di gereja. Aku menerima kasih karunia. Aku duduk di gereja. Bukti kita menerima kasih karunia itu kayak apa? Kita teruskan ini. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Terus tadi ayat yang kelima, belum saya baca ya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Terus, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membagikan kita juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sudah kita rasakan itu. Artinya ini tahu. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Artinya kalau kita bisa baik, nantinya kita bisa bertobat, kita bisa mengerti siapa itu Tuhan, kita bisa memperbaiki diri kita untuk melawan kuasa dosa, itu kita paham semuanya. Itu tanpa Kristus gak mungkin kita bisa. Sudah kita alami dalam hidup kita. Siapa yang bisa melawan kuasa dosa? Siapa? Yang bisa mengalahkan dosa yang ada dalam diri kita itu siapa? Secara manusia siapa? Dengan kekuatan kita bisa ngempet dosa itu bisa enggak? Ayo kepingin tahu aku. Gak usah kakek lah. Dosa yang paling gampang, paling kecil aku nih ngomong. Nanti aku ngomong gini kok benari ngomong si lemu-lemu terus. CP mulai guyu, Yuyo mulai guyu. Yang bakal gendut mulai guyu semua. Hal yang paling kecil itu aja. Bisa nahan? Gak bisa. Tanpa ingat Kristus dalam hidup kita, gak bisa. Dengan kuasa kekuatan kita sendiri nahan untuk melawan dosa, gak mungkin bisa. Bisa mungkin 1, 2 hari, 3 hari tok. Setelah itu kayak apa? Bergolak lagi. Tapi dengan Kristus, Dia memampukan kita untuk bisa melawan kuasa itu. Dengan Kristus itu artinya apa? Kita dapat kasih karunia, itu artinya apa? Dengan Kristus itu iman, percaya kepada Dia, bahwa Dia mati bagi kita, itu kita diingatkan akan kasih-Nya, kita diingatkan akan kebaikan-Nya, membawakan satu kekuatan bagi kita untuk melawan kuasa dosa. Tanpa itu tidak bisa.
Yang membuat kita mampu melawan kuasa dosa, itu cuma salib Kristus. Amin. Kok bisa? Tak jelaskan ya. Gak tahu kalian dosa apa, saya gak tahu. Saya juga ada dosa apa. Kalian juga gak usah tahu. Ya. Tapi satu hal, kekuatan Kristus itu akan memampukan saya untuk melawan kuasa dosa itu. Yang bentuknya luar biasa, orang lain gak bisa merasakan, tetapi saya bisa rasakan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita merasakan pertolongannya Dia, kita merasakan kebaikannya Dia, kita merasakan, wih betapa luar biasanya Tuhan, Kau memberikan aku keluarga seperti ini, anak yang lucu, anak yang baik, semua kita akui di hadapannya. Dulu aku setengah mati hidupku Tuhan, mau setengah mati saya gak tahu setengah mati itu kayak apa, gak mati gak hidup kayak apa mungkin, saya gak tahu. Tapi sekarang aku kok bisa lumayan gini Tuhan, bisa gini semua ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Kita ingat itu semuanya. Pada waktu ada satu dosa yang menggerogoti kita, pada waktu kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kayak gitu, kita tidak mungkin bisa lakukan dosa itu. Kalaupun kita sampai jatuh, kita pun teringat akan Dia, kita pasti menyesal dan kita minta ampun sama Dia. Amin. Itu kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mau ngelawan dengan kekuatan kita sendiri, mau puasa kek, mau masuk bukit doa kek, yang diajarkan oleh agamawi yang diajarkan oleh saat ini semuanya, tekanannya cuma di sana, gak akan bisa. Oleh karena itu di dalam gereja itu dikasih pengajaran, dikenalkan siapa Yesus. Dengan kita mengenal, kita akan mengasihi Dia. Amin. Ini loh karyanya Tuhan, Efesus ini loh. Tanpa Yesus kita ini siapa? Tanpa Yesus kita ini mati, kita tidak bisa apa-apa kok. Mati itu bisa gerak dah. Mati itu bisa ngelawan dah. Nggak bisa, dihidupkan itu untuk apa sih? Orang ngomong, kalau kamu gak pikul salibmu, gak pikul salib, kamu gak bisa ikut aku. Yesus mati, menderita untuk kita. Bener ya? Dia pikul salib. Terus kita pikul salib itu kita menderita. Saya bertanya, kalau kita disuruh pikul salib itu membuat kita menderita. Orang yang ikut Yesus kalau gak mau menderita, gak bisa ikut Yesus. Ajarannya sopo? Tuhan Yesus ngajar kepada kita kayak apa? Pikulah kuk yang ku berikan kepadamu, enak dan ringan rasanya, membuat kamu menderita itu. Enak dan kuat, ringan dan enak rasanya itu kan berarti gak menderita atau senang toh. Tapi kenapa kok orang ajarkan, kalau kamu mau ikut Yesus, kamu harus pikul salib, siap menderita. Itu kan kebalik toh. Ikut Yesus kalau dibuat menderita, tidak mau saya. Ikut Yesus itu membuat kita sukacita, amin. Pada waktu kita ngelawan dosa, kita bisa ngalahkan dosa, itu sukacita enggak? Pada waktu kita melakukan dosa apapun juga yang kita lakukan, rasanya enak, tapi membuat kita menderita enggak? Kalau kita sudah ngerti siapa diri kita, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kalau kita sudah menjadi anaknya, kalau kita sudah menjadi orang kudus, melakukan dosa itu satu kesakitan dalam kehidupan kita, betul enggak? Dosa bentuknya apapun juga akan membuat kita menderita toh. Pada waktu disuruh pikul salib, itu berarti melawan dosa atau berbuat dosa? Lawan dosa toh. Bukti kemenangan salib Kristus itu dinyatakan dalam diri kita saat kita mampu melawan kuasa dosa. Kuasa dosa itu di mana? Di salib itu dikalahkan. Dan kita pun juga harus mengalahkan salib dosa itu melalui apa? Pengorbanannya Kristus yang sudah kita percayai. Yaitu apa? Salib yang harus kita pikul ini, ngerti? Dosa ini loh. Dosa yang kita pikul itu ringan enggak sekarang? Ringan, karena siapa? Karena kuasa Kristus hadir dalam hidup kita. Dia sudah menderita, dia mati untuk kita, supaya kita bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita enggak? Bilur-bilur sing sembuh apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya bilur-bilur sakit kokol itu sembuh. Gara-gara kamu kukulen, gara-gara kamu kena
Mutaber gitu, Yesus mati di kayu salib. Dengan bilur-bilurnya itu menjadi sembuh. Bilur-bilur itu menyembuhkan apa? Dosa-dosamu itu loh, ngerti maksudnya? Dosa-dosamu diselesaikan di kayu salib. Pada waktu saat ini, kita masih berhadapan dengan dosa enggak? Masih, karena kita pakai tubuh dan daging yang lemah ini. Tetapi satu hal, kuasa salib itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Sehingga kalau kita memikul salib itu ringan dan enak rasanya. Salib itu apa? D-O-S-A. Kalau kamu mau ikut Yesus harus mau siap menderita. Loh, dia menderita untuk kita kok. Terus kita disuruh menderita lagi lah, double-double menderita. Ngerti maksudnya? Dosa apa? Marah. Orang yang marah itu yang rugi apa? Yang rugi banyak, yang rugi apanya? Tubuh kita rugi gak? Rugi. Orang marah itu darahnya naik. Ya Bu ya? Bisa mendring tuh, naik, bipolar lama-lama. Ngempet marah, nahan marah. Rugi dia gak? Rugi sendiri. Dengan hanya Kristus menjadi cair gak semuanya? Dia baik, Tuhan baik. Aduh, orang ini memang berdoa kurang ajar ini aku, tapi mau mengampuni apa. Kita bisa kayak gitu semua itu karena apa? Kuasanya dihadirkan dalam hidup kita. Ya, aku pikul salib lah, tak empet kon. Masa ngajari kayak gitu kan? Enggak toh. Orang kalau sudah merasakan pikul salib itu bukan hidup yang ngempet. Ngerti maksudnya? Nahan marah. Sajangnya aku ini marah ya, cuma supaya kelihatannya aku agamawi. Tak tahan. Gak beldos di sini, beldos di sini. Bukan kayak gitu. Tapi ada kasih dalam hati. Kasih itu melebihi segala-galanya, memberikan kita kekuatan. Itu semua kita dapat dari mana? Pengajaran. Amin. Diajar. Itu kita dapat di mana? Di gereja. Oleh karena itu kita kumpul, diajar. Oleh karena itu yang di atas mimbar itu harus bertanggung jawab. Pengajar itu tanggung jawabnya lebih gede enggak? Gede. Kalau salah ya lebih baik kamu dikasih batu kilangan dilemparkan di laut itu loh, kelelepen itu loh. Gini maksudnya. Tanggung jawab. Tapi sekarang yang diajarkan apa? Wah, ngomongnya luar biasa, menggebu-gebu luar biasa. Cuma motivasi. Tidak ada kekuatan untuk bisa melawan kuasa-kuasa itu. Tidak ada kekuatan yang diberikan makna Injil sesungguhnya dalam hidup kita itu tidak ada. Malah kita ditakut-takuti kalau ikut Tuhan siap ikut salib. Kalau itu diomongin terus, jadi ke gereja itu jadi abot gak? Hah? Jalan di gereja, aduh mari ini aku diajari apa, ikut ikut salib. Ya toh? Ketemu bojoku kurang ajar, tak pikul salib. Akhirnya tambah rasanya jadi kayak orang edan enggak? Edan, enggak diajarkan kayak gitu. Tapi kita ngadepi suami kita, istri kita, siapapun juga. Kita bisa tenang-tenang, bisa mengampuni, bisa sukacita. Itu yang diajarkan. Amin. Kenapa seperti itu? Karena itu semua dilakukan Kristus, sudah. Kalau kamu enggak bisa pikul salibmu, enggak bisa pikul dosamu, ya toh? Yang di mana Tuhan sudah Yesus selesaikan dalam hidupmu, gak layak kamu ikut aku. Ngerti maksudnya? Dan kalau kamu pikir itu ringan dan enak, rasanya karena sudah Tuhan lakukan, selesaikan. Amin. Waduh, berapa hari ini saya dengarkan khotbah di mimbar. Kalau kamu ikut anak Tuhan, kamu gak mau pikul salibmu, kamu gak siap menderita, kamu gak jadi anak Tuhan. Loh, jadi anak siapa? Saya ngajar ini kayak apa? Mengikut Tuhan kok jajani menderita itu loh. Yesus sudah mati untuk kita, dia menderita kok kita disuruh. Dia menderita di kayu salib, kita harus siap menderita seperti dia. Kapan dia ngomong kayak gitu? Ya pendeta dewe itu. Karena pendeta kepingin beli angsel, tidak dapat duit. Bukan kayak gitulah. Ikut Tuhan bukan diajari menderita, dia sudah mati bagi kita. Oleh karena dia bilur-bilurnya menyembuhkan kita, menolong kita. Itu yang menghibur kita. Kuasa dosa aku sanggup lakukan. Aku dihantam dengan dosa-dosa yang kayak gini. Babak belur aku, gak kuat aku. Aduh, mateng aku. Gak bisa ngelawan aku. Tapi pada waktu ingat Tuhan, ingat luar biasa kasihnya, aku mampu.
Aku bisa. Aku menjadi kuat. Wah, kita bisa terima kasih Tuhan, kau baik. Ya toh, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kebaikannya itu Allah berikan kepada kita melalui siapa? Melalui Yesus Kristus diberikan kepada kita. Itu kebaikan yang sangat luar biasa. 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita dapat kasih karunia ya. Sudah dapat kasih karunia. Bukti bahwa kita dapat kasih karunia apa? Iman. Ngerti maksudnya? Iman yang gimana? Tanpa kasih karunia kita tidak bisa mengenal. Iman itu kan percaya toh. Percaya pada Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita toh. Jadi bahwa kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan, juru selamat kita, Dia adalah Allah, itu iman. Kita bisa memiliki percaya seperti itu karena kita menerima kasih karunia. Dengan menerima kasih karunia kita bisa memiliki iman. Amin. Tujuannya iman itu untuk apa? Melawan kuasa dosa. Dengan adanya iman, kuasa dosa itu menjadi pecundang, ringan, kita nggak akan takut. Ngerti maksudnya? Dalam hidup ini yang paling membuat kita takut apa? Khawatir, benar toh? Gelisah, gak ada damai sejahtera, marah, pahit hati. Itu semua bisa dikalahkan dengan iman gak? Bisa. Wes paham nih ini. Bukti kita dapat kasih karunia itu apa? Iman. Aku sudah dapat kasih karunia, aku ke gereja. Di gereja apa? Aku bisa gini-gini. Lah apa? Aku di gereja lah apa? Diajar firman. Aku mengerti siapa itu Tuhan. Aku bisa mengerti Tuhan itu, Yesus itu kayak apa. Dia Allah datang di dunia sebagai manusia. Tujuannya untuk apa? Ini kita tahu semua. Dia mati di kayu salib supaya aku yang harusnya dihukum oleh karena dia. Aku menerima keselamatan. Oleh karena dia aku diberi kekuatan untuk melawan kuasa dosa. Bukti dosa dikalahkan. Itu melalui hidupku sekarang. Amin. Itu namanya dapat kasih karunia. Aku bisa jatuh, aku mungkin bisa jatuh, tapi aku gak mau jatuh. Walaupun aku jatuh, aku tetap akan dibangkitkan oleh kekuatannya. Sampai 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ngerti ya? Nggak boleh sombong. Oh, dosa opo? Aku so. Tak usah sombong-sombong. Ngerti maksudnya? Aku ini sekarang orang suci. Tidak ada yang suci, tadi dikasih tahu loh, semua nggak ada. Yang membuat kita suci, yang membuat kita kudus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu. Kamu dikuduskan, kamu diginikan. Kata di semua itu menuju kepada Allah yang melakukan. Maksud bahasa Indonesia diajari bener. Dia yang melakukan. Kamu dikuduskan, berarti dia yang mengkuduskan kita. Itu kita pegang dan kita ngerti ini karena apa? Diajar. Amin. Kalau diajar seperti ini, keluar dari tempat ini ada satu sukacita enggak? Sukacita, aku kuat rek ngelawan ini, aku enggak takut sekarang aku ini, aku gini. Waduh, aku enggak ketemu sama bojoku, misalkan bojoku itu tukang makanan, enggak takut, aku akan sabar, akan tenang karena Yesus bersamaku. Amin. Aku menghadapi suasana yang sulit, kerja sekarang sulit gini-gini. Aku tidak takut karena aku punya Tuhan yang memelihara hidupku. Tugasku satu, aku bekerja. Amin. Itu semuanya yang diajarkan. Jangan, kamu gak perlu takut. Kita punya Yesus. Dia kaya mau menjadi miskin. Kita miskin, nanti pasti kita kaya. Ajaran apa yuk? Tanya ono kalau pendetanya gitu. Bapak sudah kaya apa miskin? Kalau ditanya gitu, loh saya pendeta gak perlu kaya, temen dah. Kompak semua, gak usah kasih persembahan, gak usah kasih perpuluhan, ngelak meledet. Jadi gak perlu kayak gitu. Ya, terus ini yang lebih serem. Di gereja itu ada pengajaran. Terus ada apa? Diakonia. Diakonia itu apa? Melayani, benar tuh? Tapi sekarang di gereja dipelenter enggak? Diakonia itu cuma yang ngurus siapa?
Terus yang dipilih yang jadi diakonia itu siapa? Orang-orang yang berduit. Karena yang dipercaya yang berduit. Kalau sudah dipilih orang yang berduit, nanti dia ngatur gembalanya enggak? Diatur ibadahnya, diatur, dia ngatur semuanya, jadi rusak semua. Padahal diakonia itu bukan seperti itu. Diakonia itu artinya apa? Melayani. Apa tugas diakonia? Sekarang apa jadi itu kalau sekarang mengatur gembalanya, mengatur duit, mengatur apa? Padahal diakonia itu bukan kayak gitu loh. Semua jemaat ini berbicara ya, semua jemaat ini harusnya diakonia melayani. Semua kalau datang ke gereja saling melayani enggak? Tuhan Yesus itu ngajari pada kita, engkau harus melayani. Benar toh? Melayani, semua melayani kok. Kalau ini terjadi dalam gereja luar biasa enggak? Diakonia itu melayani, memperhatikan melayani. Sekarang di sebuah gereja ya. Pada waktu saya pernah dengar seorang khotbah, pada waktu ada salah satu jemaat yang tiba-tiba suaminya ditabrak mati gitu loh. Semua kepingin melayani enggak? Yang datang itu gembalanya sama diakonia atau apa semua? Jemaat datang melayani. Melayani toh, itu bagian daripada diakonia sudah, ngerti? Melayani semua ke rumah duka. Wah, semua 3 hari datang kumpul-kumpul semua enggak? Yang sakit, yang pada waktu ditinggal sama suaminya pada waktu seperti itu, dia nangis-nangis terus apa? Ya enggak apa-apa, sudah ya. Gitu-gitu mulai bisa dihibur enggak? Tenang toh? Semua datang karena apa? Seneng enggak? Senang, datang penampilannya, gitu. Orang mati dia datang bukan niatnya untuk menghibur, menguatkan, tapi biasanya apa? Dino iki suguhannya apa? Rawon, soto. Kemarin soto, dino iki soto meneh, bosen aku. Duh, ya apa iki? Prioritasnya di mana? Datangnya untuk melayani tuh. Tapi yang dipikir apa? Enggak nih aku datang di sana janjian. Enggak nih tekon di kono ya ketemu ya kita ya sak kumpul ya duduk ya ngobrol ngrasani. Don itu. Satu ngobrol sini. Jadi kayak rawon itu. Ribut. Yang ditinggal suaminya toleh dada sing jak ngomong. Tapi kan dia tetap dan nangis. Banyak orang dia diam aja toh. Tapi setelah 3 hari setelah dikubur sak minggu dia bangun tidur, biasanya dia diakan kopi untuk suaminya, dia diam aja gini. Mulai sedih gak itu? Mulai susah enggak itu? Terus jemaat sing telepon DE, kamu gak usah susah, sekarang tenang ada Tuhan, atau datang ke rumahnya ada? Ada? Kak, katanya. Jadi semuanya itu sekarang di gereja itu yang namanya diakonia, melayani itu omong kosong, ngerti maksudnya? Mau melayani ya yang rasanya mampu melayani, yang biasa rasanya enggak mau. Yang melayani itu cuma yang biasa waduh rasanya ada tingkat-tingkatannya melayani. Padahal Tuhan Yesus pada waktu datang di dunia, dia itu Allah tuh. Benar enggak? Dia itu Allah yang mulia. Ya. Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 7. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kita mengerti apa yang Yesus inginkan. Kenapa dia membasuh? Petrus tidak ngerti toh sampai sekarang. Petrus pada waktu tidak ngerti toh, kenapa Yesus membasuh. Pertanyaan ini, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Besok-besok kamu mengerti. Kita ngerti enggak?
bahwa Yesus itu Allah yang mulia, dia datang di dunia. Dia bukan mau dijadikan raja atau apapun juga. Tapi dia datang dia untuk melayani, bahkan dia mati bagi kita. Kelak dia sudah lakukan itu semua enggak? Gara-gara kita loh dia mau mati untuk kita. Jangankan membasuh kakinya, dia memberikan nyawa untuk kita kok. Sekarang kita di dalam kehidupan kita ini, kita mau melayani dia. Kita mau melayani sesama kita. Sudahkah kita lakukan itu? Kita melayani main musik. Kita jadi WL, saya jadi penyampaikan firman. Bukan yang menyampaikan firman, apalagi seorang sinode yang sudah tinggi apa semua itu seolah-olah sudah luar biasa dan harus dihormati. Tidak. Secara organisasi pada waktu rapat, saya sering ngomong sama teman-teman ya. Di dalam organisasi kita pada waktu rapat, kedudukan kita memang sesuai dengan kedudukan kita pada waktu kita rapat. Ketua yang dia tentukan apa semua pada waktu rapat. Itu harus, karena organisasi. Tapi di luar organisasi pada waktu kita kumpul, makan-makan atau apa, layani kok. Harusnya seperti itu toh. Kalau pada waktu keluar terus tetap dia merasa seperti kayak pejabat tinggi gitu loh. Makan minta didewek, no, tidur harus yang nomor 1, datang dia harus diginikan semua. Itu ajarannya siapa? Kekristenan dah itu. Organisasi golf dah. Ini kan organisasi kekristenan. Di dalam gereja juga seperti itu enggak? Oh dia sudah jadi diakon, makanya rodok megedut titik. Loh ya apa sih? Wah dia angkat sekarang jadi WL, rodok sombong titik. Lulu kayak gitu, kuatek ya. Dan enggak bisa seperti itu. Tapi sekarang yang terjadi kayak apa? Tuhan aja yang lakukan hal itu kok. Kamu tak basuh kakimu, nanti kamu kelak bisa tahu, lebih tahu lagi. Aku tujuannya datang di dunia ini apa. Aku memberikan contoh kepadamu kok. Lakukan itu semua. Melayani, kalau di gereja, satu dengan yang lain kayak gini ya Pak. Tapi datang di gereja enggak? Saling melayani, waduh, kayak apa kabarnya? Waduh, dah aku susah. Pada waktu susah, orang susah itu muka kan ketok toh. Kenapa? Waduh gini terus kita selain layani dikuatkan apa. Di gereja ada satu kesatuan kayak gitu. Luar biasa indahnya enggak? Ada pengajaran, ada saling melayani. Di gereja bukan melayani tapi apa? Kepi dilayani. Wah aku di sana tuh seneng aku. Aku nek datang disambut. Apalagi mobilku Lamborghini. Wah semua siap. Di tempat lain enggak direken aku. Sekarang kosong kayak gitu. Di gereja bukan bawa Alkitab. Alkitab itu kecil. Isi saya di rumah sedih saya tuh. Nggak tahu kalau dia pikiran yang lain. Ya udah, tapi dia kata saya ngomong saya pusing nggak mau cerita tes. Seperti pusing. Apa di baju apa? Enggak ini. Apa di tensi naik gini. Satu kesatuan. Merasa kalau dia sakit, sana ada yang sakit kita juga merasakan sakit. Iya, Wida, CP itu bukan anak saya. Tapi kalau saya dengar, waduh, CP tambah lemu, tambah berat, tak marahin betul. Kamu tambah lemu diatur. Kakak sakit saya mesti tengok, kayak apa? Saya bisa merasakan itu. Semuanya, kalau di gereja seperti itu ya, ada satu kesatuan, yang satu seperti ini, satu seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kepingin kumpul enggak? Kepingin jadi satu, yang bisa menyatukan itu siapa? Kristus, kita semua. Ini digambarkan di dalam satu firman Tuhan yang menggambarkan 1 Korintus pasal 12, ayat 12. Dimengerti dengan baik. Ini ada ya, cuma ada di gereja. Tapi ini sekarang apa? Hilang. Jawab Yesus. Jawab rekod 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak,
dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ngerti ya? Ini digambarkan secara cepat aja ya. Kuping nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kupingnya sakit, matanya cuma ngomong kuping gak rosor. Bisa gitu tuh. Kalau kupingmu sakit rosor. Kuping sakit itu tidur tuh mau ngantuk, aduh nggak sedih tidur, matanya serem. Jadi kok mata bawa kuping enggak? Kupingnya nggak sakit, matanya sakit gitu. Colok gitu bisa tidur. Mulut, lidah, kulit, apa semua, tangan, kaki, rasakan semua itu satu-satuan. Ini harus ada di dalam tubuh Kristus itu ada. Kalau kita satu roh, suami istri aja kan beda-beda. Gak harus, wah, gak bisa. Satu, mereka dua menjadi satu oleh karena Kristus. Amin. Demikian juga di dalam gereja ini yang gede nih, semuanya seperti itu. Saya ada masalah apa? Terus kamu urusannya DE kok. Kan nggak bisa kayak gitu sama-sama. Bukan karena saudara, bukan dia apa. Semua ada satu kesatuan. Itu dibentuk namanya gereja. Gereja itu jadi kayak gitu toh. Pertama kali seorang orang yang percaya kepada Yesus, mereka berkumpul menjadi satu, dan akhirnya mereka disebut apa? Satu persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ngerti maksudnya? Komunitas satu kesatuan hanya terbentuklah gereja. Itu yang diutamakan di sana. Di dalam gereja bukan dari gereja ada Tuhan di sini. Masalah balik lagi ke baik Allah. Tapi ini yang dipahami sama orang. Ini masuk gereja, ya gereja itu bukan sakti. Ya. Kalau saya di sana berdoa, baru bisa terasa ada Tuhan. Nah ya apa? Nggak tahu kalau nggak ada orang cewek di sini main setak. Tapi bukan di rumah Tuhan harus dibuat original ya, bukan juga. Nanti maksudnya, kalau jangan rumah Tuhan boleh dibuat kayak gitu kan nggak boleh. Tetapi jangan berpikir kalau di sini ini maksud Tuhan hadir, bukan kayak gitu. Maksudnya bukan kayak gitu. Kita berkumpul bersatu, ini loh namanya satu-satuan tubuh Kristus. Terus habis itu kamu udah ke gereja. Ya kalau kamu udah ke gereja ya ada pengajaran, nggak ada diakonia, nggak ada melayani sopo di rumah. Aku di rumah melayani suami dia itu wajib berarti. Tapi satu tubuh Kristus itu melayani itu di gereja itu satu perkumpulan yang banyak. Ngerti sudah? Udah aku sekarang nggak mau ke gereja, aku kumpul selalu aku sakit cukup terserah kamu. Kalau kamu kayak gitu. Tetapi kalau kamu memang Tuhan sudah dalam hidupmu, gak bisa meluap ingin melayani supaya orang-orang di sekitarmu bisa melihat Kristus, percaya dalam hidup. Itu namanya datang di gereja yang dipikirkan cuma yang lain. Oh tapi sekarang tiga ini, aku di sana itu cocok, ada satu kesatuan. Oh kumpulanku sama aku kumpul tok gak ada pengajaran nih, geng-gengan. Aku di sana cocok, itu orangnya cocok di aku semua. Tapi di sana pengajarannya nggak perlu lah, seperti kok cocok. Itu bukan ke gereja juga, itu geng-gengan. Itu sendiri. Gengmu cocok. Kalau di sana nggak sama gereja, warung kopi saja. Di warung kopi ini deh teman kita cocok semua, yaitu warung kopi. Hati-hati, tetap tiga hal ini harus hadir di dalam gereja. Itu bisa disebut gereja. Ada diakonia, ada yang satunya persekutuan, tapi nggak ada pengajarannya. Jadi saya disebut gereja, geng. Sekarang yang ada gereja kayak gitu enggak? Bukan gereja, tapi apa? Perkumpulan orang-orang cocok. Iya, cocok-cocokan. Wah, cocok di sana. Pengajarannya nggak perlu, sih penting cocok. Wah, mulai giliran itu cocok. Ajarannya apa? Yesus itu kenapa kau mati bagi kamu? Gak tahu, sih gampang, sih penting kamu cocok. Iya,
bikin bisa buyut-buyut. Terus pengajarannya nggak ada. Ya kenapa yang gereja? Nggak perlu sih, tapi cocok. Ya, nggak bisa ya. Jadi 3 hal: pengajaran, melayani, dan persekutuan. Ada satu kesatuan. Di sini puji Tuhan ya, pulang salaman dulu. Ada salaman toh, nggak bisa dibajukan. Salaman ditanyain kenapa kamu hari ini kok lemes? Kenapa hari ini kok ngantuk toh? Kenapa? Ditanyain. Tidur itu kata. Ya, kenapa kamu kok gini? Ditanyain satu-satu. Bijak ngomong 1 menit aja didoain. Itu ada satu hal yang indah. Amin. Ada satu persekutuan, merasakan, waduh mungkin dia hari ini kelelahan, kenapa? Masalah kerja atau masalah apa? Hari ini kok dia biasanya ceria, tadi puji-pujian kok rasanya susah, kenapa? Terus bisa tahu, kenapa ini juga? Enggak, kok ada masalahnya, kita doa bersama. Misalnya enggak kayak gitu. Ya, ini saya pernah khotbahkan hari ini di sebuah gereja yang enggak banyak lah, paling sekitar 150. Nanti kita pulang, kita salaman ya, saling kenalan ya, terus kita doakan satu dengan lain. Amin, amin. Saya doa pendetanya doa berkat, nggak ada mau salaman, nggak mau tanya ya apa, nggak mau. Itu kan gereja. Jangan sampai kita seperti di dalam Wahyu pasal 2, coba ada di Efesus, entahnya Samdito, coba di Efesus itu. Mereka perhatian, mereka saling melayani, mereka apa sama bukan melayani, mereka pengajarannya luar biasa semuanya. Tapi Tuhan mengapa kehilangan kasih mula-mula? Karena hatinya datang bukan sudah untuk Tuhan, hatinya bersatu bukan untuk Tuhan, tapi untuk organisasi, untuk kepentingan organisasinya. Tuhan gak suka itu juga. Kita datang bukan untuk siapa, kita datang mau memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Mengajar. Dengan cara apa? Melayani. Dengan cara apa? Bersekutu. Tahu artinya bersekutu, tahu artinya melayani, tahu artinya mengajar. Maka kita akan suka di rumah Tuhan. Amin.